Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel, teman setia kalian dalam belajar bersama di serial pembahasan soal-soal penilaian akhir semester Matematika SMP kelas 9. Yang untuk tayangan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal materi fungsi kuadrat. Yang soal-soal kali ini lebih fokus pada grafik fungsi kuadrat dan soal pemecahan masalah. Mari kita siapkan pikiran, hati, dan diri untuk fokus mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati tentunya. Dan selanjutnya, jika kalian merasa bahwa sajian ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama nomor 26.7. Rumus fungsi dari grafik di bawah adalah titik. Penyelesaian. Perhatikan gambar grafik dengan seksama. Kita data titik yang dilalui, yaitu yang pertama titik balik, kita beri simbol XO, YO. Maksudnya X optimum, Y optimum sama dengan negatif 1,3. Dan melalui titik lain kita beri simbol X, Y untuk titik lain, yaitu 0,1. Kita tulis rumus fungsi untuk fungsi kuadrat yang diketahui koordinat titik optimumnya, baik titik optimum itu titik balik maksimum maupun titik balik minimum, dan melalui sebuah titik sembarang, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y min YO sama dengan A dikali X min XO dikuadratkan. Kita substitusikan nilai XO, YO, XY untuk mendapatkan nilai A. Y min YO, Y-nya 1 dikurangi YO 3. 1 dikurangi 3 sama dengan A dikali dalam kurung X min XO. X-nya adalah 0 dikurangi negatif 1 sama artinya ditambah 1. Kemudian kita kuadratkan. Ekuivalen dengan negatif 2 sama dengan A dikali 1 dikuadratkan. Sehingga negatif 2A sama dengan 1A. Dengan demikian nilai A adalah negatif 2. Setelah kita dapatkan nilai A, langkah selanjutnya adalah nilai A, XO, YO kita substitusikan kembali ke dalam rumus. Tetapi untuk X dan Y tidak kita substitusi, karena agar menjadi sebuah rumus fungsi kuadrat dalam X dan Y. Maka kita tulis substitusi ke Y min YO sama dengan A dikali dalam kurung X min XO. Ekuivalen dengan Y min YO berarti Y dikurangi YO-nya 3 sama dengan A-nya sudah kita punya, yaitu negatif 2 dikali dalam kurung X min XO dikurangi negatif 1 berarti X ditambah 1. Negatif 2 dikali dalam kurung X plus 1 dikuadratkan. Kaidahnya pengkuadratan harus didahulukan sebelum perkalian. Maka kita kuadratkan terlebih dahulu X plus 1 dengan cara kita tulis berulang. Y min 3 sama dengan min 2 dikali X plus 1 dikali X plus 1. X plus 1 dikali X plus 1 kita hitung terlebih dahulu, yang lain tetap. X dikali X, X kuadrat,
X dikali 1, 1X, 1 dikali X, 1X, 1 dikali 1 adalah 1. 1X ditambah 1X adalah suku sejenis, bisa kita sederhanakan menjadi 2X. Langkah berikutnya, negatif 2 ini kita kalikan dengan semua suku yang ada di dalam kurung dengan sifat distributif, menghasilkan Y-3 tetap sama dengan negatif 2 dikali X kuadrat adalah negatif 2X kuadrat. Negatif 2 dikali positif 2X adalah min 4X. Dan negatif 2 dikali positif 1 adalah negatif 2. Kemudian negatif 3 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 3. Min 2 plus 3 suku sejenis hasilnya 1. Sehingga kita peroleh persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan min 2X kuadrat min 4X plus 1. Atau boleh juga ditulis Fx sama dengan min 2X kuadrat min 4X plus 1. Nah, jawaban yang benar adalah option D. Fx sama dengan negatif 2X kuadrat min 4X plus 1. Nomor 8. Rumus fungsi yang mempunyai titik balik 4, negatif 1 dan melalui titik 1,8 adalah titik. Penyelesaian soal nomor 26.8 ini sama dengan soal nomor 26.7. Caranya sama persis, hanya penyajiannya saja yang berbeda. Kalau nomor 26.7 disajikan dalam bentuk gambar atau grafik, sedangkan nomor 26.8 datanya disajikan dalam bentuk kalimat. Maka kita data terlebih dahulu untuk titik baliknya, yaitu XO, YO. Titik optimum adalah 4, negatif 1. Dan titik lain yang dilalui oleh grafik adalah E, Y sama dengan 1,8. Kita gunakan rumus umum dari fungsi kuadrat yang diketahui koordinat titik optimumnya dan melalui sebuah titik yang lain, yaitu Y min YO sama dengan A dalam kurung X min XO kurung tutup dikuadratkan. Seperti contoh soal sebelumnya, kita substitusikan nilai XO, YO, dan X, Y untuk mendapatkan nilai A. Y dikurangi YO, 8 dikurangi negatif 1, boleh juga langsung ditambah 1, sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi XO, X-nya adalah 1, dikurangi XO-nya 4, dikuadratkan. 8 dikurangi min 1 sama artinya 8 ditambah 1, sama dengan A dikali 1 dikurangi 4 adalah negatif 3, dikuadratkan. Ekivalen 9 sama dengan 9A, sehingga A sama dengan 9/9 atau 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai A, kembali kita substitusikan nilai XO, YO, dan A ke rumus fungsi dengan membiarkan X dan Y sebagai variabel. Sama, ini 8 dikurangi min 1, di sini Y dikurangi min 1. Kemudian A-nya adalah 1, di sini 1 dikurangi 4, di sini X dikurangi 4. Karena apa? X dan Y-nya tidak kita ganti dengan konstanta, tetapi kita biarkan sebagai variabel. Y dikurangi negatif 1, kita tulis Y ditambah 1. Kemudian untuk X dikurangi 4 dikuadratkan, kita tulis X min 4 dikali X min 4, 1 tetap. Atau boleh juga satunya dihapus karena tidak berpengaruh. Y plus 1 sama dengan X dikali X adalah X kuadrat, X dikali min 4X, min 4 dikali X min 4X, min 4 kali min 4 positif 16. Min 4X, min 4X suku sejenis kita sederhanakan menjadi min 8X. Berikutnya positif 1 kita pindah
ke ruas kanan menjadi min 1. 16 min 1 suku sejenis hasilnya adalah 15. Sehingga kita peroleh rumus fungsi kuadrat dari yang dimaksud dalam soal adalah Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 15. Jawaban yang benar adalah option C. Kita lanjutkan soal nomor 9. Perhatikan gambar. Persamaan fungsi kuadrat dari grafik di atas adalah titik, titik, titik. Penyelesaian kita tulis grafik memotong sumbu X di X1,0 yaitu negatif 2,0. Kemudian yang kedua X2,0 yaitu 4,0. Dan grafik melalui titik lain sembarang yaitu X, Y yang kebetulan adalah titik potong sumbu Y 0,8. Rumus fungsi kuadrat yang diketahui koordinat titik potong pada sumbu X di dua titik dan melalui sebuah titik lain yang diketahui koordinatnya, rumusnya berbeda dengan grafik yang diketahui koordinat titik balik dan melalui sebuah titik yang lain. Untuk grafik yang memotong sumbu X di dua buah titik dan melalui sebuah titik lain dirumuskan Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Kemudian kita substitusikan nilai X1, X2, dan nilai X, Z untuk mendapatkan nilai A. Jadi hanya berbeda rumus dengan soal sebelumnya, tapi cara atau langkah-langkahnya sama. Y-nya adalah 8, sama dengan A akan kita cari X min X1, X-nya adalah 0, di sini perhatikan ini, X-nya 0, dikurangi X1, X1-nya min 2, dikurangi negatif 2, sama artinya ditambah 2. Kemudian X dikurangi X2, X-nya adalah 0, dikurangi X2-nya 4, 0 dikurangi 4. Yang di dalam kurung kita hitung. Ekivalen dengan 8 sama dengan A dikali 2 dari 0 ditambah 2 dan min 4 adalah 0 dikurangi 4. Ekivalen 8 sama dengan negatif 8 dikali A. Sehingga A adalah 8 dibagi negatif 8 atau A sama dengan negatif 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai A sama dengan negatif 1, langkah berikutnya sama dengan sebelumnya, yaitu kita substitusikan kembali ke rumus fungsi, yaitu Y sama dengan A dikali dalam kurung X min X1 dikali X min X2. Untuk X dan Y kita biarkan, tidak kita ganti dengan konstanta. Untuk nilai A, X1 dan X2 yang kita ganti dengan konstanta. Y sama dengan A-nya adalah negatif 1, baru saja kita dapatkan. X min X1 berarti X ditambah 2 dikali X min X2, X2-nya adalah 4. Kemudian untuk X plus 2 dikali X min 4 kita lakukan perkalian terlebih dahulu, menghasilkan X dikali X adalah X kuadrat, X dikali min 4 min 4X, 2 dikali X plus 2X, 2 dikali min 4 min 8. Yang di dalam kurung min 4X plus 2X sejenis kita sederhanakan menjadi min 2X. Kemudian negatif 1 ini kita kalikan dengan semua suku yang di dalam kurung, maka akan mengubah semua tanda, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, yang negatif jadi positif. Sehingga kita peroleh rumus fungsi dari grafik pada gambar, yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Jawaban yang sesuai adalah option
A. Gimana? Bisa dipahami? Oke, soal berikutnya nomor 10. Andi mendapat tugas untuk membuat model persegi panjang dari sebatang kawat yang panjangnya 80 cm. Berapakah ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum? Penyelesaian, kita buat ilustrasi persegi panjang yang dibuat dari kawat. Kita misalkan panjangnya adalah X dan lebarnya Y. Kemudian panjang kawat yang tersedia 80 cm. Kawat sepanjang 80 cm ini ketika dibentuk menjadi sebuah persegi panjang, menjadi unsur-unsur persegi panjang yaitu 2 buah sisi panjang dan 2 buah sisi lebar, yang masing-masing untuk panjang kita misalkan X dan lebar kita misalkan Y. Sehingga 80 cm ini menjadi keliling persegi panjang. Dengan demikian kata kuncinya adalah keliling. Dengan panjang X dan lebar Y, keliling persegi panjang adalah 2P ditambah 2L. Untuk P-nya adalah X dan L-nya Y. Kita tulis K sama dengan 2X plus 2Y sama dengan panjang kawat yang tersedia yaitu 80 cm. Kemudian kita sederhanakan dengan cara membagi semua suku, kita bagi 2. Hasilnya 2X dibagi 2 adalah X, 2Y dibagi 2Y, dan 80 dibagi 2 adalah 40. Kemudian kita nyatakan Y dalam X dengan cara memindah X ke ruas kanan, sehingga kita peroleh Y sama dengan 40 dikurangi X. Nah, setelah kita dapatkan hubungan Y dengan X, yaitu Y sama dengan 40 min X, langkah berikutnya adalah kita menyusun fungsi luas persegi panjang dengan menggunakan rumus luas, bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar untuk panjangnya X dan lebarnya Y. X-nya tetap X, Y-nya kita ganti dengan 40 min X. Sehingga kita dapatkan fungsi luas dalam variabel X, yaitu Lx sama dengan X dikali dalam kurung 40 min X. Yang mana 40 dikurangi X ini adalah nilai dari Y, sehingga Y ini kita ganti dengan 40 min X. Berikutnya, X yang di luar kurung kita kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung menggunakan sifat distributif. X dikali 40 adalah 40X dan X dikali min X adalah min X kuadrat. Atau boleh kita pindah untuk min X kuadrat ditulis di depan dan 40X di belakang supaya nanti memudahkan identifikasi nilai A, nilai B, dan nilai C. Kita lanjutkan. Kita telah punya modal rumus luas dalam fungsi luas Lx sama dengan min X kuadrat plus 40X. Maka kita identifikasi nilai A, B, dan C. A adalah koefisien X kuadrat yaitu min, ini artinya min 1. Kemudian B-nya 40, C-nya tidak ada berarti 0. Kemudian tadi juga kita punya hubungan antara Y dan X yaitu Y sama dengan 40 min X. Kita tulis di sini supaya nanti ketika kita butuhkan kita bisa langsung melihat modal kita. Berikutnya, agar luas maksimum suatu fungsi akan mencapai nilai optimum baik maksimum maupun minimum jika nilai X dari fungsi adalah sumbu simetri. Sehingga di sini dipersyaratkan bahwa nilai X sama dengan XS, yang mana XS itu dirumuskan B per min 2A.
X sama dengan B-nya adalah 40, lihat di sini. Per min 2A, min 2 dikali A-nya adalah negatif 1. Min 2 dikali min 1 adalah positif 2. 40 dibagi 2 adalah 20. Artinya agar persegi panjang yang dibentuk mencapai luas maksimum, nilai X harus sama dengan 20. Sehingga ukuran persegi panjang tadi kita misalkan X, yang mana X-nya dipersyaratkan harus 20. Berarti agar luas maksimum panjangnya adalah 20 cm. Untuk lebarnya, lebar adalah Y, dan Y adalah sama dengan 40 dikurangi X. Maka kita substitusikan lebar sama dengan Y sama dengan 40 dikurangi X. X-nya 20. Berarti sama dengan 40 dikurangi 20 sama dengan 20 cm. Artinya apa? Agar luas persegi panjang yang bisa dibentuk dari kawat yang panjangnya 80 cm mencapai luas maksimum daerahnya, ukuran panjangnya adalah 20 cm dan lebarnya juga 20 cm. Dengan kata lain, dia harus berbentuk persegi yang sisinya 20 cm. Nah, mungkin ada yang protes, Pak, loh, yang diminta itu kan membentuk model persegi panjang. Lah kalau 20 cm kali 20 cm itu kan bangun persegi. Apa tidak menyalahi permintaan soal? Tidak. Ingat bahwa persegi itu merupakan salah satu dari jenis persegi panjang, yaitu persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama. Itulah persegi. Oke, paham? Iya, berarti jawabnya adalah option B. Soal terakhir, nomor 11. Sebuah peluru ditembakkan ke atas sambil tiarap di tanah, dan setelah T detik, ketinggian yang dicapai peluru dirumuskan oleh fungsi HT sama dengan 30T min 3T kuadrat. Pernyataan berikut yang benar adalah: penyelesaian. Kita tulis dulu rumus fungsinya. HT sama dengan 30T min 3T kuadrat. Kita tulis HT sama dengan min 3T kuadrat plus 30T. Kita tukar suku untuk memudahkan identifikasi nilai A, yaitu A adalah koefisien T kuadrat sama dengan negatif 3, B-nya koefisien T adalah 30, dan C-nya tidak ada berarti 0. Selanjutnya kita periksa untuk pernyataan A. Peluru mencapai ketinggian maksimum setelah 5 detik. Yang ditanyakan waktu ketika peluru mencapai tinggi maksimum. Artinya apa? Syarat waktu agar peluru mencapai tinggi maksimum. Syarat berarti nilai sumbu simetri dari grafik fungsi. Dengan demikian nilai T harus sama dengan TS, yaitu B per min 2A. TS sama dengan B-nya 30, A-nya adalah negatif 3. 30 per min 2 kali negatif 3 sama dengan 30 per 6, hasilnya 5 detik. Artinya bahwa peluru akan mencapai tinggi maksimum setelah 5 detik. Sesuai dengan pernyataan option A, berarti option A adalah pernyataan yang benar. Berikutnya B, tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah 80 meter. Tinggi maksimum peluru berarti kita menggunakan rumus Y optimum. Ingat, nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Yang dirumuskan D per min 4A dengan D adalah B kuadrat min 4AC, yaitu diskriminan. Sama dengan B kuadrat, B-nya adalah 30, kita tulis 30 kuadrat, min 4 dikali A-nya adalah negatif 3, dan C-nya 0.
per min 4A berarti min 4 dikali min 3. 30 dikuadratkan 900, min 4 kali min 3 kali 0, 0, min 4 kali min 3, 12. 900 dibagi 12 hasilnya 75. Artinya bahwa tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah 75 meter. Sementara pernyataan B, tinggi maksimum peluru 80 meter. Tidak sesuai dengan hasil perhitungan, berarti B adalah pernyataan yang salah. Kita lanjutkan untuk pernyataan C. Waktu yang diperlukan peluru untuk jatuh kembali ke tanah adalah 10 detik. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik parabola maksimum, waktu untuk mencapai tinggi maksimum yaitu grafik naik ke puncak dengan waktu yang diperlukan dari puncak turun ke bawah ke titik terendah itu adalah sama. Sehingga waktu yang diperlukan peluru untuk kembali ke tanah adalah 2 kali dari waktu untuk mencapai tinggi maksimum. 2 dikali TS. TS sudah kita miliki dari hasil perhitungan option A yaitu 5 detik. Maka 2 kali 5 adalah 10 detik. Sesuai dengan pernyataan C, artinya C adalah pernyataan yang bernilai benar. Berikutnya untuk option D, ketinggian maksimum adalah nilai fungsi HT untuk T sama dengan nilai sumbu simetri. Sudah kita jelaskan tadi bahwa ketinggian maksimum itu dipersyaratkan bahwa nilai T adalah sama dengan TS. Sehingga ketinggian maksimum itu dirumuskan Hmax sama dengan HTS. Nah, ini menunjukkan bahwa pernyataan D, ketinggian maksimum adalah nilai fungsi HT untuk T sama dengan nilai sumbu simetri adalah pernyataan yang benar. Berarti pernyataan yang benar adalah option A, C, dan D. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, syukurlah. Memang ketika belajar kita landasi rasa butuh, senang dan ikhlas, maka akan terasa ringan, tidak menjadi beban, bahkan mengasyikan. Sampai berjumpa lagi, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel, untuk kelanjutan pembahasan materi fungsi kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.